Di kamar yang gelap, seorang wanita seksi sedang menunggu pelanggan. Terdengar suara pintu terbuka. Dia sengaja memamerkan kakinya. Masuk seorang pria muda. Kelihatan dia emosian. Wanita ini sedikit kecewa. Dia menepi ke dinding, dengan pandangan yang dingin dan menggoda. Pria itu mengancamnya. Jika ingin berbisnis di tempat ini, harus melewati persetujuannya. Jika tidak maka akan mendapat hukuman. Wanita itu tidak peduli, karena lelaki ini bukan orang yang ditunggunya. Pria itu langsung emosi. Dipukulnya kuat hingga jatuh. Lalu dikeluarkannya pisau sebagai ancaman. Wanita itu malah tertawa. Kemudian dia melawan. Hanya sebentar saja sudah menjatuhkan pria itu. Di saat ini seorang pria masuk. Ternyata wanita ini bukanlah pelacur. Dia adalah seorang polisi. Jenny dan Jack sedang memeriksa kasus pembunuhan beruntun. Beberapa hari lalu, ketika seorang pria pipis di dekat jembatan, tanpa sengaja melihat sebuah mayat. Kaki wanita itu terjerat oleh jaring. Setelah penyelidikan, wanita itu adalah orang yang bekerja keras. Dan juga banyak rekan yang dibunuh. Kelihatannya pembunuh sengaja mencari pelacur. Untuk mencari pembunuh, Jenny berpura-pura menjadi pelacur. Ngobrol di internet untuk memancing pembunuh keluar. Tak menyangka pria ini mengacaukannya. Malam ini seorang gadis keluar dari hotel. Kamar di belakangnya, sekelompok anak muda sedang pesta. Gadis ini terlihat diam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Dia berjalan melewati tempat parkir. Para pria sengaja menggodanya. Tiba-tiba seorang pria keluar, memeluk gadis itu, dan ingin membawanya ke dalam mobil. Seorang supir membantunya. Dia memukul pria itu hingga pingsan. Dan menyelamatkan gadis itu. Supir itu bernama John. Melihat gadis itu terluka, dia ingin mengantarnya pulang. Apakah kamu mengira John adalah orang baik? Saat gadis itu sadar kembali, tangannya sudah terikat, dan dikurung di sebuah kamar gelap. Tidak lama kemudian, John masuk mengangkat seember air, menyuruh gadis itu menyuci tubuhnya yang sudah kotor. Ternyata dialah pembunuhnya. Akhirnya gadis itu hanya bisa menurutinya. Setelah membersihkan tubuhnya, dia juga dianiaya oleh John. Malam hari John keluar mencari mangsa lagi. Baru saja mengetuk pintu, gadis seksi di sebelah langsung keluar, dan berkata dia sendirian, berharap John menemaninya. Di saat ini John masuk ke dalam kamar. Melihat gadis itu menggodanya, bahkan sengaja memutar musik dengan kuat, dan sengaja mendekati John. Di saat ini John malah menarik rambut gadis itu dan mencekik gadis itu hingga mati. Sampai di sini saya juga ikut terkejut dan sangat marah, karena kita tidak mengerti kenapa dia berbuat demikian. Setelah membunuh, John membawa pakaian wanita itu pulang. Di saat keluarganya tidak ada di rumah, malah mencium bau pakaiannya. Sepertinya hanya dengan cara inilah dia dapat puas. Keesokan hari mayat gadis itu ditemukan. Dia ditelanjangi dan dipukul. Polisi yang bernama Max menjelaskan pada Jenny, dari kasus yang terlihat pembunuhnya sama. Jenny sangat bingung. Dia memutuskan untuk terus mencari petunjuk melalui sosial media. Akhirnya dia bertemu dengan pelanggan yang aneh. Pria ini tidak meminta Jenny ke hotel, melainkan memintanya ketemu di bar, dan berkata dia akan memakai baju kotak-kotak. Jenny duduk menunggu. Max menunggu di sudut untuk penangkapan. Di saat ini seorang pria yang memakai baju kotak muncul. Max mendekat. Pria itu merasa aneh lalu melarikan diri. Kelihatannya bermasalah. Max segera mengejarnya. Tak menyangka itu adalah umpan saja. Di saat ini John pergi mendekati Jenny. Melihat KTP dari pria ini, Jenny tahu bahwa dialah pembunuhnya. Karena Max tidak ada, Jenny tidak berani asal bertindak. Baru saja ingin pergi, tiba-tiba pusing, dan tidak dapat melawan. John segera memeluknya. Kemudian mereka menghilang. Saat Max kembali sudah terlambat. Jenny sadar kembali. Dirinya diikat oleh rantai. Pakaiannya juga sudah diganti. John memberitahunya, gaun ini pernah dipakai oleh pacarnya dulu. Di saat itu pacarnya menjual bunga. Sangat bersih dan tak bercela. Tetapi kemudian menjadi tidak suci lagi. Karena takut orang yang dicintai menjadi kotor. Jadi John membunuhnya. Mulai saat itu dia memburu wanita yang tidak suci dan menyimpan pakaian mereka untuk memuaskan diri. Setelah itu dia mengangkat Jenny dan melemparkannya ke samping.
Di saat ini Jenny mengambil obeng di lantai. John mengambil suntikan, berencana menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Jenny sudah kembali sadar. Saat John ingin menodainya, Jenny membuka matanya, dan menusuk dada John. John pun mati di tempat. Kelihatannya Jenny sudah akan mati tergantung. Di dalam bahaya, untung saja rekannya tiba, dan membawanya ke rumah sakit. Film ini berjudul Midnight in the Sweetgrass. Kalian boleh coba menontonnya. Sampai jumpa.